Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi peluang pada beberapa peristiwa, gitu ya. Yang pertama, kita bahas peluang saling lepas, gitu ya. Peluang saling lepas, kalau teman-teman sudah pernah dapat waktu SMA, gitu ya. Jadi kalau kita punya ada dua kejadian, gitu ya, kita punya dua kejadian dengan variabel acaknya A dan B. Nah, dua kejadian ini dikatakan saling lepas jika apa? Peluang irisannya itu sama dengan 0. Itu berarti artinya apa? Kejadian yang satu terjadi tidak bergantung sama sekali dengan kejadian yang lain. Gitu. Nah, ketika ada peluang saling lepas, ada juga peluang yang tidak saling lepas. Gitu kan? Nah, peluang tidak saling lepas ini dibagi menjadi dua. Gitu ya. Yang pertama itu ada peluang saling bebas dulu. Nah, kalau kita punya dua kejadian dengan variabel acaknya A dan B, kejadian ini dikatakan saling bebas jika apa? Peluang irisannya itu sama saja dengan peluang yang satu dikali peluang yang lain. Gitu ya, peluang variabel acak A dikali peluang variabel acak B. Itu kalau saling bebas. Begitu. Nah, yang kedua itu adalah yang kedua itu adalah peluang bersyarat. Nah, misalkan kita punya dua kejadian dengan variabel acaknya A dan B. Nah, dikatakan kejadian dengan variabel acak A terjadi dengan syarat kejadian dengan variabel acak B itu terjadi lebih dahulu. Notasinya ini, gitu ya, A garis miring B, itu peluangnya seperti apa ini? Ini ya. Jadi peluang A bersyarat B, bacanya gitu ya, peluang A terjadi dengan syarat B terjadi, itu sama saja dengan apa? Peluang dari A iris B dibagi dengan peluang dari B. Nah, kalau peluangnya saling bebas, maka peluang A, kalau peluangnya saling bebas, maka apa? Peluang A bersyarat B ini sama dengan peluang A. Ya, maka nanti kalau kalian mau punya peluang A iris B, kan nanti tinggal peluang A dikali peluang B. Tapi kalau bersyarat, maka bukan peluang A. Jadi peluang A terjadi bersyarat B. Atau peluang A terjadi setelah B terjadi. Gitu. Nah, kalau peluang B bersyarat A, gini. Jadi kalau peluang A bersyarat B, pembaginya itu peluang B. Kalau peluang B bersyarat A, pembaginya peluang A. Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Itu peluang saling lepas, tidak saling lepas, gitu ya. Terus kemudian ada peluang saling bebas dan juga peluang bersyarat. Nah, sekarang saya akan kasih contoh yang seperti apa yang peluang saling lepas. Contohnya begini. Kalau peluang saling lepas itu mati dan hidup, gitu ya. Berarti tidak mungkin seseorang itu mati dan hidup bersamaan. Benar kan ya? Gitu ya. Kalau mati ya mati, tidak mungkin hidup, gitu ya. Begitu juga kalau kalian bilang kalian hadir di kelas dan tidak hadir, gitu. Nah, hadir dan tidak hadir itu saling lepas, gitu. Karena tidak mungkin kedua kejadian itu terjadi bersamaan, gitu. Kalian hadir dan tidak hadir sekaligus, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita punya satu, misalkan kejadian A adalah kejadian, misalkan kita punya kejadian yang pertama dengan variabel acak A itu adalah menyatakan kejadian seseorang mati. Terus gitu ya, misalkan contoh gitu ya, saling lepas itu apa ya? Hidup dan mati gitu. Hidup dan mati. Kejadian hidup dan mati gitu ya. Terus kejadian hadir dan tidak hadir. Gitu ya. Kejadian hadir dan tidak hadir. Ya gitu. Kalau hidup ya hidup, tidak bisa mati juga gitu ya. Maka irisan dari kedua kejadian ini pasti 0. Gitu ya, kosong. Berarti peluangnya apa? 0. Gitu ya. Itu contoh untuk yang saling lepas. Kalau tidak saling lepas, gitu ya. Peluang tidak saling lepas, gitu ya. Nah, kalau peluang tidak saling lepas, itu kan ada dua gitu ya, yang bersyarat dan yang peluang bebas gitu ya. Kita akan kasih yang contoh kejadian saling bebas. Gitu ya. Contoh kejadian saling bebas. Gitu. Nah, contoh saling bebas itu
Misalkan gini, kita punya, ini dia, misalkan satu mata dadu dan satu uang logam dilempar bersamaan. Dilempar bersamaan. Gitu ya. Terus tentukan peluang muncul gambar pada uang, gitu ya, pada uang dan angka 4 pada dadu. Gitu. Misalkan kita diminta hitung seperti itu. Gitu ya. Tentukan peluang yang muncul gambar pada uang dan angka 4 pada mata dadu. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita lempar uang, koin, dan dadu, kita lempar bersamaan, peluang ini mungkin terjadi tidak? Mungkin gitu ya. Berarti terjadi bersamaan sangat mungkin. Berarti peluang ini tidak saling lepas. Gitu ya. Mungkin saja ketika kalian lempar muncul gambar dan 4. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini tapi peluangnya saling bebas gitu ya. Karena kita melempar dadu dan koin bersamaan. Gitu ya. Kita lempar bersamaan. Artinya apa? Kalau kita lempar bersamaan berarti munculnya gambar dan munculnya 4 tidak jadi syarat untuk satu dengan yang lain. Gitu ya. Munculnya pasti bersamaan. Tidak mungkin munculnya 4 syaratnya munculnya gambar. Atau munculnya angka 3 syaratnya muncul angka. Itu tidak seperti itu. Karena kita lempar bersamaan. Gitu ya. Artinya itu saling bebas. Gitu. Jadi munculnya angka 4 tidak mempengaruhi munculnya gambar, begitu juga munculnya gambar tidak mempengaruhi munculnya angka 4 gitu. Nah, sekarang kita coba jawab gitu ya. Kita coba jawab. Kita coba jawab. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab gitu ya. Nah, misalkan kita punya gitu ya. Yang pertama kita buat variabel acak A itu adalah apa? Variabel acak kejadian muncul apa? Gambar. Muncul gambar pada koin atau uang logam gitu ya. Dan yang B itu adalah apa? Misalkan variabel acak B itu menyatakan kejadian muncul angka 4 pada dadu. Nah, sekarang kita tulis dulu ruang sampelnya apa? Gitu ya. Ruang sampel dari ini apa? Gitu ya. Karena kita lempar angka dan dadu bersamaan, berarti ruang sampelnya apa? Yang pertama bisa angka dengan 1, gitu ya. Angka dengan 2, angka dengan 3, sampai angka dengan 6, betul kan ya? Terus kemudian apa? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, sampai gambar 6. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, peluang A apa? Peluang A apa? Berarti banyaknya muncul gambar pada koin dibagi dengan ruang sampel. Muncul gambar ada berapa? 6. 6. Dibagi berapa ruang sampelnya? 12. Berarti dapat 1/2. Nah, kalau peluang B bagaimana? Muncul angka 4. Ada di angka sini ya, angka 4. Dan ada di sini gambar 4. Gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 2 gitu kan. 2 dibagi ruang sampelnya ada berapa? 12. 1/6. Nah, baru peluang dari A diiris B apa? Karena ini saling bebas, berarti tinggal sama saja dengan peluang A dikali peluang B. Yaitu 1/2 kali 1/6 dengan 1/12. Begitu ya. Itu contoh untuk yang peluang saling bebas. Gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk kepada contoh peluang bersyarat. Gitu ya. Kita akan masuk kepada contoh yang peluang bersyarat gitu. Kalau probabilitas bersyarat seperti apa gitu. Nah, contoh
contoh peluang bersyarat. Gitu ya. Kita masuk kepada contoh peluang bersyarat. Gitu. Nah, contoh peluang bersyarat bagaimana? Misalkan, gitu ya. Misalkan sebuah kotak berisi berapa? 10 bola. Gitu ya. Dengan rinciannya sebagai berikut. Gitu ya. Rinciannya yang pertama kita punya ada 5 bola putih. Gitu ya. Bertanda positif. Gitu ya. Terus kemudian kita punya 1 bola putih bertanda negatif. Terus kemudian yang kedua kita punya 2 bola putih bertanda positif. Dan yang terakhir kita punya 2 bola putih bertanda negatif. Gitu. Terus gitu ya, kita punya ini. Terus kemudian Adi, misalkan gitu ya, Adi mengambil, sorry, ini bukan bola putih ya, sudah bola putih terus gitu ya, ini bola kuning. Oke, bola kuning. Terus Adi itu mengambil 2 bola, mengambil 1 bola dia, mengambil 1 bola kuning, gitu, mengambil 1 bola kuning dari kotak. Nah, terus diminta tentukan apa? Tentukan peluang bola yang diambil bertanda positif. Misalkan seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat gitu ya. Kita lihat di sini yang pertama apa? Adi itu ngambil sudah 1 bola kuning. Terus dibilang apa? Tentukan kalau peluang bola yang diambil itu ternyata apa? Bola kuning bertanda positif gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mana kejadian yang terjadi lebih dulu? Bola kuning diambil dulu, itu kan ya? Gitu. Bola kuning sudah diambil, baru kita mau tentukan peluang yang ternyata diambil itu apa? Bersyarat bertanda positif. Berarti kita coba jawab gitu ya. Jawab. Gitu ya. Misalkan kita punya A itu adalah kejadian terambil bola kuning. Terus kita punya B itu adalah kejadian apa? Terambil itu bola bertanda positif. Nah, ruang sampelnya apa? Ya, ruang sampelnya apa ya? 11 bola tadi, 10 bola tadi ya. Ruang sampelnya 10 bola. Gitu. Yang pertama apa? 5 bola putih positif, terus 1 bola putih positif, gitu ya. Terus kemudian gitu ya, 1 bola putih negatif, sorry. Oh, kalau gitu ini saja. Gitu ya. Yang pertama kita punya bola putih 3, 4, 5 positif. Terus kita punya 1 bola negatif. Terus kemudian bola kuning. Misalkan bola kuning itu bola kuning ya. Oke. Kita punya bola kuning itu ada 2 yang positif
dan 2 lagi itu negatif. Gitu ya. Oke, itu ruang sampelnya. Nah, berarti sekarang yang ditanya apa? Peluang apa? Yang diambil itu bertanda positif dengan syarat apa? Bolanya sudah kuning dulu, gitu ya. Karena ingat, bola kuning dulu yang terjadi, baru diminta apa? Kalau bisa bola kuningnya harus positif. Berarti artinya apa? Peluang bola yang terambil itu apa? Bertanda positif dengan syarat apa? Yang terambil itu adalah bola kuning. Kita butuh apa di sini? Ini yang ditanya, gitu ya. Berarti kita butuh peluang irisannya, gitu ya. Peluang A iris B. Peluang A iris B artinya apa? Bolanya kuning dan tandanya positif. Ada berapa banyak? Ada 2 di sini ya. Bola yang kuning dan positif ada 2. Berarti apa? 2 dibagi dengan ruang sampelnya berapa? 10. 2 per 10. Nah, sekarang peluang masing-masing bagaimana? Peluang dari A, gitu ya. Peluang terambil bola kuning. Bola kuning ada 4, gitu ya. Berarti 4 per ruang sampelnya 10. Peluang B bagaimana? Peluang B yang bertanda positif. Ada 2, ada lagi 5. Berarti 7. 7 per 10. Gitu ya. Berarti peluang B syarat A apa? Berarti kita tahu kan ya, peluang B syarat A itu sama dengan peluang dari A iris B dibagi peluang A. Gitu ya. Peluang A iris B berapa? 2 per 10 dibagi peluang A 4 per 10. Kita dapatnya sama dengan 2 per 4. Atau 1 per 2. Gitu ya. Nanti kita peroleh. Kalau dibalik juga boleh. Misalkan Adi mengambil bola positif. Kalau ternyata peluangnya yang terambil itu warnanya kuning, berarti balik ya. A bersyarat B. Gitu. Oke. Itu sekian contoh untuk peluang dari peristiwa gitu ya. Saling lepas, tidak saling lepas gitu ya. Dan kemudian saling bebas dan terakhir peluang bersyarat. Begitu.